Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah untuk para pengawal Habib Rizik yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan maghfirah, Allah berikan rahmat, Allah berikan jannah sebagai tempat tinggalnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian berbahagia, kita lanjutkan kajian kita ada pada halaman 9 baris ketiga dari bawah. Bacanya wa'al fil hamdi atau wa'al fi alhamdu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'al fil hamdi imma lil ahdi aw lil istigraqi aw lil jinsi wallamu fi lillahi imma lil istihqaqi aw lil ihtisasi aw lil milki lakin in ju'ilal ma'hudul hamdul qadimu faqat imtana'a ja'alul lami lil milki bi khilafi ma law ju'ila hamdu man ya'taddu bihamdihi kahamdillahi wa hamdi anbiyaihi wa awliyaihi fa innahu yasihhu taqdiruha likullin minat thalathati wa kadzalika ala ja'li al lil istigraqi aw lil jinsi fi dhamni afradihi in law khudzat tarkibu wa illa ju'ilat bin nisbati lil qadimi li ghairil milki wa bin nisbati lil hadisi li kullin minha. Wallahu a'lam bishawab. Masih membahas kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah. Nah, di sini disebut wa'al dan huruf al, alif dan lam ya, yang ada di alhamdu, wa'al fil hamdi, dan huruf al yang ada di alhamdu imma lil ahdi, bisa saja boleh jadi ada kalanya menunjukkan lil ahdi, sesuatu yang sudah dipahami, diketahui.
segala puji. Yang namanya suatu pujian, sesuatu yang bentuk pujian itu maka sesuatu yang sudah diketahui, dipahami. Maka al itu menunjukkan bahwa pujian itu sesuatu yang sudah umum, masyhur, terkenal, diterima, ditangkap, dipahami oleh manusia. Manusia memang biasa memuji dan dipuji. Maka al dalam alhamdu fungsinya lil ahdi, menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang sudah dipahami, dimengerti. Lil ahdi. Yang kedua, au lil istigraqi, boleh jadi ada kalanya bisa saja al itu disebut pada kalimat alhamdu fungsinya lil istigraqi, untuk menunjukkan menyeluruh, masuk ke dalamnya seluruhnya, mustagrik. Maka kalau dikatakan segala puji, ya berarti seluruh pujian, istighraq, menyeluruh, mencakup, meliputi segala bentuk pujian, istighraq, ya. Kalau makna gorok, tenggelam. Kalau orang tenggelam, ya udah semuanya masuk. Kalau orang tenggelam. Tapi kalau orang ngapung, enggak masuk semuanya. Tapi kalau orang tenggelam, masuk semuanya. Gorok, jadi istighraq. Artinya mencakup, meliputi, menyeluruh. Jadi segala pujian apa aja? Ya, seluruh pujian, dari mana saja pujian, dari siapa saja pujian, lillah, adalah semata-mata khusus untuk Allah. Seluruh bentuk pujian, istighraq, artinya meliputi, menyeluruh, mencakup semuanya. Au lil jinsi, atau menunjukkan alnya adalah lil jinsi, menunjukkan jenis, yaitu bentuk jenis dari pujian dengan lisan, mengucap kalimat alhamdulillah. Jadi kalau bahasan bahasa dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf, ya dibahas alnya apa nih, al lil ahdi atau istighraq atau lil jinsi. Jadi banyak huruf-huruf yang ada di dalam ilmu nahwu itu dibahas. Huruf ini huruf apa? Nah, di sini huruf al. Alnya bisa lil ahdi, bisa istighraq, dan bisa lil jinsi, jenis. Satu jenis pujian. Kemudian wal lamu, sedangkan huruf lam fi lillahi yang ada pada lafaz lillah, alhamdulillah. Adapun lafaz atau huruf lam yang ada pada lillah, maka fungsinya, kedudukannya imma, boleh jadi ada kalanya lil istihqaq, menunjukkan berhak atau layak. Jadi segala puji adalah hak Allah. Segala puji yang berhak hanyalah Allah, yang layak, yang pantas, yang patut hanya untuk Allah. Itu namanya lil istihqaqi, ya. Kalau kita dipuji, kamu ganteng, maka ganteng itu balik sebetulnya hakikatnya kepada Allah, karena yang bikin ganteng bukan kita, Allah. Kita dipuji, wah kamu kaya. Nah, kaya itu juga pada hakikatnya bukan milik kita, adalah milik Allah, karena amanah Allah, maka pujian kembali kepada Allah. Kamu pintar, ilmunya banyak, nah, maka pujian itu pada hakikatnya balik kepada Allah, karena manusia dilahirkan tanpa mengetahui apa-apa. Allah lah yang mengajarkan kalam, Allah lah yang mengajarkan manusia ilmu yang dia tidak ketahuinya. Jadi hakikatnya yang layak, yang pantas, yang patut dipuji hanya Allah. Nah, itu istihqaq. Au lil ihtisasi, atau menunjukkan kekhususan, khusus hanya. Jadi alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, hanya kepada Allah.
Segala puji khusus untuk Allah. Itu namanya lil ihtisas, khususiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aulil milki, atau untuk menunjukkan milik. Segala puji, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Lakin akan tetapi, in ju'ilal ma'hudul hamdul qadim, jika dijadikan sesuatu yang sudah diketahui dalam bentuk pujian yang qadim saja, imtana'a ja'lul lam lil milki, maka tercegah menjadikan lam menjadi makna milik. Yang ada maknanya adalah lil lil ihtisas dan lil istihqaq, berhak bagi Allah pada zaman ajali dan khusus bagi Allah sesuai dengan qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pujian itu telah ditentukan khusus kepada Allah. Bikhilafi ma law ju'ila hamdu man ya'taddu bihamdihi, berbeda sesuatu yang dijadikan pujian bagi orang yang biasa memujinya, kahamdillah, seperti pujian kepada Allah, wa hamdi anbiya'ihi, dan pujian kepada nabinya, wa auliyaihi, dan pujian kepada para kekasih-kekasih Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya, yasihu, boleh saja, sah saja, takdiruha, menentukannya, likulli minas salasah, dari ketiga hal itu. Boleh istihqaq, patut layak buat mereka pujian, boleh ihtisas, dan boleh menjadi milik. Wa kadza ala ja'li, begitu pula kalau menjadikan al lil istighraq, alnya menjadi istighraq, au lil jinsi, atau lamnya menunjukkan jenis, ya, alnya istighraq atau alnya menunjukkan jenis. Fi dhamni afradihi, dalam kandungan dari setiap bagiannya, mufradnya. In lau khuddat tarkibu, jikalau terdapat susunan, ya, kalau ada susunan pujian yang disampaikan kepadanya. Wa illa, dan jika tidak, ju'ilat bin nismati lil qadim, jika tidak demikian, maka dijadikanlah pujian tersebut, ya, khusus bin nisbati lil qadim, dinisbahkan kepada Allah yang qadim, li ghairil milki. Jadi kalau yang umum manusia ini milik, al malu li zaidin, al malu li zaidin, ya, harta ini milik Zaid, al malu li zaidin. Ada alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada kata al-malu li zaidin. Wa bin nisbati lil hadisi li kulli minha. Sementara kalau dinisbahkan kepada manusia yang baru, ya, li kullin minha, maka setiap dari bentuk-bentuk yang tadi adalah bagian darinya. Kalau manusia dipuji, ya, manusia dipuji ini milik, tetapi pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu bagian darinya, sekalipun itu usaha darinya, sekalipun itu dia yang peroleh, sekalipun itu dia yang upayakan, disebut miliknya, tetapi pada hakikatnya adalah milik Allah. Ya, likulli minha, sekalipun dari tiap-tiap yang sudah ada, ya, bisa dinisbahkan kepada dirinya. Ini harta Zaid, ya, ini kemampuan usahanya si Zaid, upaya-upaya seseorang, tapi pada hakikatnya adalah karena
Allah Subhanahu wa taala. Wal jumlatu khabariyatu lafzan insya'iyatu ma'nan. Maka dengan demikian kalimat alhamdulillah jumlahnya adalah secara lafzan, secara lafaz khabariyah, dia berupa berita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Secara lafaz dia berupa berita. Khabar, informasi, segala puji bagi Allah. Tapi insya'iyatu ma'nan, tapi maknanya bukan sekedar berita, bisa berupa perintah, yaitu untuk memuji Allah. Jadi kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka pujilah Allah. Tetaplah ilzam ala hamdillah, senantiasa kalian memuji kepada Allah, sehingga kalian disebut orang yang hamidun, orang yang selalu memuji Allah, seperti halnya Rasulullah senantiasa memuji Allah, sehat memuji Allah, sakit memuji Allah, kaya memuji Allah, miskin memuji Allah, rezekinya berlimpah memuji Allah, lagi seret juga memuji Allah. Jadi memuji terus, ya, selalu memuji. Jadi nggak berhenti tuh, ya, karena maknanya perintah untuk selalu memuji Allah. Kalau kita lihat agama-agama yang lain, apakah Hindu atau Buddha, itu mereka umumnya rata-rata memuji, ya, dengan lagu, dengan nyanyian, gitu. Ada memuji, ya. Maka dalam kajian umat Islam, mereka juga disuruh banyak memuji, karena salah satu bentuk kebutuhan hidup adalah pujian. Sebab kita kadang-kadang memuji, tapi memujinya kepada tempat yang tidak pada tempatnya, maka diarahkan oleh Allah, pujilah yang patut dipuji, maka yang dipuji Allah. Mudah-mudahan sih kita dikuatkan oleh Allah, disetel oleh Allah, mampu mengingat, menyadari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau enggak begitu, kita enggak pernah merasakan nikmatnya memuji Allah. Memuji Allah enggak merasa nikmat kalau kita enggak menyadari. Padahal itu adalah segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai beliau tidak pernah meninggalkan pujian kepada Allah. Yang enak beliau baca, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau yang enggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi selalu muji. Ya, kalau kita kan memuji biasanya umumnya yang enak-enak, yang bagus-bagus, bagus kita puji. Kalau yang jelek kita enggak puji. Anak kita dapat ranking, anak kita dapat pelajaran bagus, nilainya bagus, kita puji. Pas jelek kita kagak puji deh. Ya, tapi Rasulullah menggambarkan memuji kepada Allah senantiasa. Mau yang enak, yang enggak enak, memuji terus. Ya. Nah, itu dibangkitkan inbias, menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa memuji kepada Allah. Di awal lagi, ya, suratnya ada di awal, di surat Al-Fatihah. Ketika orang buka Al-Quran sudah muncul tuh, habis bismillah, alhamdulillah. Apa hikmahnya? Banyak manusia, banyak di antara kita yang suka atau kurang memuji Allah. Terkadang memuji dirinya, gitu. Terkadang memuji dirinya. Kalau bukan aneh nggak bakal selesai itu urusan. Jadi muji dia, muji dirinya. Ya, kalau bukan anak saya tuh kagak beres itu. Jadi memuji dirinya. Padahal mestinya balik, dirinya itu ada karena Allah. Jadi kalau orang sudah bisa begitu, masya Allah, itu namanya mutiara, emas, berlian, berharga. Ya, kita kadang-kadang suka lupa, ya, geeran gitu kali ya, bahasanya geeran dikit gitu ya. Ya. Kemudian wayasihu antakuna insya'iyatu lafzan wa ma'nan.
Dan boleh jadi sah-sah saja kalimat alhamdulillah itu antakuna insya'iyah lafzan, kalau lapasnya disebut insya'i. Yang namanya pujian bisa saja lapasnya insya'i, bukan berita. Jadi lapasnya dan maknanya sama, ya, bukan berita. Binaan, dibentuk, didirikan ala annaha wudi'at fi 'urfis syar'i. Ya, dibangun demikian, dibangun atas pemahaman yang demikian, bahwasanya telah ditetapkan, diletakkan fi 'urfis syar'i, di dalam kebiasaan syariat agama, li insya'il hamdi kasiyagil uqudi. Timbulnya insya dalam pujian itu sama seperti bentuk sigat lapas ketika ada perjanjian. Ya, jadi lapas-lapas kalau orang berjanji terkadang enggak menyuruh berjanji gitu, tapi dia mengasih tahu bahwasanya dia berjanji. Ya, saya berjanji gitu. Jadi enggak menyuruh dia berjanji kagak, tapi ngasih tahu saya berjanji. Enggak nyuruh. Nah, tapi kalimat begitu esensinya nyuruh dia untuk melakukan apa yang disampaikan gitu, apa yang dijanjikan, diucapkan oleh dia. Ngomongnya sih nggak ada perintah, saya berjanji akan melaksanakan, gitu. Nggak ada kan perintah kan kalimatnya, gitu. Tapi maknanya adalah kamu harus lakukan itu karena itu yang disampaikan, diucapkan kamu, gitu. Jadi bentuknya bukannya perintah, ya. Nah, itu dalam bentuk siagil uqud, bentuk-bentuk dalam ikatan perjanjian, sumpah segala macam, ya. Nah, begitu juga dengan kalimat pujian, segala puji bagi Allah. Esensinya bukan mengasih tahu informasi, karena kalau ngasih informasi juga kurang maknanya. Ya, cuma berita, news, informasi doang. Tapi kalau itu menjadi satu bagian amaliyah yang harus dia kerjakan, maka lebih bermutu nilainya, ya. Karena akan ada aktivitas-aktivitas berikutnya. Ada seorang kiai di Jawa, ya, dia ngomong, saya ini jarang deh, sekarang lagi jarang-jarang baca Al-Quran katanya. Kenapa jarang baca Al-Quran? Karena kalau lagi baca Al-Quran saya tersinggung. Ya, ngomongnya begitu. Saya tersinggung, ya. Tersinggung kenapa? Karena kalau baca tentang ciri-ciri orang mukmin, saya nggak seperti ciri-ciri tersebut, gitu. Kalau lagi baca tentang sifat-sifat kafir, kok sifat-sifat itu ada pada diri saya, gitu. Kalau lagi baca sifat-sifat orang munafik, kok ada di diri saya, gitu. Jadi setiap dia baca Quran, ya, dan dia paham baca Quran artinya, seakan-akan dia telah disinggung oleh Al-Quran. Jadi dia merasa tersinggung. Cuman bahasanya gak enak aja, ya. Bahasanya yang kurang enak. Jadi begitulah bahasa Al-Quran, sekalipun isinya berita, tapi sebetulnya perintah atau larangan. Bukan sekedar informasi doang, tapi udah bebas begitu aja. Kayak orang beli rokok, kayak orang beli rokok. Orang beli rokok kan ada tuh di rokoknya gambarnya, ada paru-paru hancur rusak gitu, hitam segala macem, kan gitu kan, ya. Ada bacaan, tapi itu sekedar sekedar informasi aja, nggak ada makna. Orang beli tetap beli aja, padahal gambarnya udah ada, serem. Kenapa? Karena sekedar informasi, gitu. Jadi nggak punya makna, nggak dianggap. Tapi kalau itu suatu perintah, kewajiban buat dirinya harus dihindari, dia nggak jadi beli. Nah, itu. Jadi makna informasi khobariyah itu kurang ketimbang insya'iyah. Makanya kita perlu jadikan sesuatu informasi jadi insya'iyah, jadi bermanfaat. Jadi bermanfaat. Alladzina yattabi'unal qaul, ya, fayattabi'una ahsanah.
Ya, yastami'unal qaul. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengar sesuatu perkataan tapi dia ikutin. Dia mengikuti perkataannya yang bagus gitu. Karena bukan sekedar informasi, karena dia harus mengambil, memanfaatkan, mempraktekkan apa yang telah dia terima. Tapi kalau sekedar informasi, udah lewat-lewat aja, nggak ngaruh. Ya, seperti kita beli rokok, atau seperti orang yang bertugas di pekuburan TPU. Tiap hari orang mundar-mandir ada yang dikuburin. Jadi buat dia sekedar informasi. Masuknya kubur orang mayat, masuk mayat ganti lagi. Dia yang gali lagi. Tapi itu buat dia sekedar informasi. Nih ada mayat baru nih, hitungannya berapa dapat ini. Jadi informasi. Tapi dia nggak ambil itibar tuh. Nggak ngambil iktibar. Dia juga bakal nasibnya sama ini nih. Ya bakal meninggal dunia. Saya ngurus tuh di yang deket Casablanca, Kokasono tuh. Ya. Ada bapak-bapak itu di tempat kuburan tersebut yang ngelayanin deh bagian kawasan dia itu, yang ngurus-ngurus tuh kuburan. Saya suka datang situ, Pak tolong dibantu perhatiin nih ya, nih tolong kerjain, nih ada dananya pegang gitu kan, kerjain nih. Agak dikerjain juga. Jadi dia tahu orang mundar-mandir dikuburin segala macem, tapi yang begitu-begitu nggak dipakai. Karena apa yang terjadi cuman sebagai informasi, nggak menjadi satu motivasi buat dia, perintah buat dia harus laksanakan yang baik, harus tinggalkan yang buruk. Gitu. Sering kejadian begitu, sehingga kemarin ada yang bilang, saudara, udah kalau ngapa-ngapain mau bongkar mau rapiin nggak bisa dikasih pulus nih, tongkrongin tuh di kuburan, jadi tongkrongin gitu. Ditongkrongin udah baru dikerjain. Kalau kagak duitnya doang diambil, kerjaannya kagak. Padahal dia lihat tiap hari orang dikuburin, tapi nggak ngambil pelajaran. Nah itu namanya dia sekedar mengambil informasi, tidak mengambilkan manfaat. Kemudian wayaridu 'alal ihtimalaini, dan datang juga alal ihtimalaini, mengandung kepada dua tadi ya, insya'i kemudian khabari. Annal abda la yumkinuhu insa'un madmunul jumlati alladhi huwa ihtisasul hamdi billahi aw istihqaquhu lahu idh huwa sabitun adalan. Wa yaridu, dan telah datang alal ihtimalaini, atas kandungan-kandungan, annal abda, bahwasanya seorang hamba la yumkinuhu, tidak memungkinkan baginya, insya'un madmunun, mengandung insya, ya ada kandungan insya seorang hamba dalam kalimat jumlahnya, alladzi huwa ihtisasul hamdi billah, yang mana hal itu dikhususkan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa sabitun adalan, karena Allah adalah zat yang sabit, zat yang tetap, azalan, dan yang bersifat abadi. Ya, jadi ada yang menjelaskan enggak mungkin kalau manusia yang bicara, manusia yang ngomong itu mengandung ada insya'nya ya dalam jumlah, dalam kalimat yang dia ungkapkan, karena hal itu berkaitan khusus dengan pujian kepada Allah dan kepatutan kelayakan hanya kepada Allah, karena Allah zat yang sabit, yang azali. Wa ujibu, lalu aku menjawab, kata pengarang, bi annal murada, karena yang dimaksud insya as-sana ya, insa'us sana'i bi madmunil jumlati la insa' madmuniha, karena yang dimaksud adalah
menimbulkan insa pujian bimadmunil jumlati, pada kandungan secara jumlah, secara garis besarnya saja. La insa'a madmuniha, bukan kandungan insa yang ada. Jadi insa'nya di sini adalah insa secara global saja. Bukan insa secara rinci dan jelas, rinci yang luas, rinci yang melingkupi, rinci yang menyeluruh, ya. Enggak bisa kalau yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka madmunnya itu tidak bisa menyeluruh. Paling sifatnya global, jumlah secara global saja. Yang bisa secara menyeluruh totalitas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian, perintah, apapun yang Allah sampaikan, maka seluruhnya bisa mengandung insya. Kalau Allah itu kandungannya emang firman Allah seluruhnya itu bisa mengandung insya, karena Allah bersifat sabit dan azalan. Tapi kalau manusia, kalau makhluk itu secara global saja. Artinya bisa jadi di satu sisi iya, di sisi yang lain nggak bisa, karena tidak bersifat menyeluruh, ya, tidak bisa bersifat menyeluruh. Walaka an taj'alaha khabariyatan lafzan wa ma'nan, dan bagimu engkau jadikan khabariyatul lafzan wa ma'nan, lapasnya dan maknanya hanya berita. Kalau kita ngomong, bisa jadi kita ngomong sama orang, ya, di mana kita ngomong, ya udah, kalimatnya kita secara berita, secara makna juga berita, secara lapas berita, secara makna berita, ya. Kenapa? Karena memang di antara ucapan kita tidak bisa menyamai sifat Allah yang bisa menyeluruh. Wa yakunul makna, maka maknanya adalah uhbirukum, aku habarkan, bi anna kulla hamdin muhtasun bihi ta'ala au mustahiqun lahu. Aku kabarkan kepada kalian bahwasanya segala yang memuji itu dikhususkan bagi Allah Ta'ala, berhak bagi Allah Ta'ala. Radi dzalika syai'i, bukan dari rincian, ya, satuan dari sesuatu. Nggak bisa, ya, karena bisanya paling kalau yang orang tuh global saja, nggak bisa setiap juzuk, setiap bagian, setiap part, ya, bisa sama, tidak bisa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yazam, maka tidak melazimkan, minal ihbari, daripada pujian, bi annal hamdalillah kaunus syamsu hamidan, bahwasanya kalau ada orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena syahsu hamidan, maka keadaan seorang hamba dianggap orang yang memuji, belum tentu, ya. Orang ngomong alhamdulillah, apakah orang ini orang yang memuji? Belum tentu. Kenapa? Soalnya orang-orang di luar muslim juga ngomong. Orang muslim kadang-kadang kita punya tetangga, punya teman, dia bukan orang Islam tapi ngomong alhamdulillah gitu. Apakah dia orang yang memuji Allah? Tapi omongannya sama, insyaallah gitu, insyaallah gitu, alhamdulillah, padahal bukan orang Islam. Jadi orang yang mengucapkan alhamdulillah, kalau manusia yang ngomong itu memang tidak bisa dipastikan pasti dia memuji. Tapi kalau datangnya dari Allah, Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, wali-wali Allah mengucapkan, memang mereka orang-orang yang memiliki kapasitas ke sana. Tetapi tidak semua orang, ya. Kita aja jarang ingat Allah berapa menit sih? Paling lagi zikir aja, Allah subhanallah. Selebihnya nggak pernah ingat Allah kali, bener nggak? Hah? Kalau kita hitung itu waktu 24 jam, kira-kira zikir kita ingat ke Allah tuh kapan aja? Paling lagi sholat juga banyak lupanya. Dari takbir sampai akhir, berapa bagian yang kita ingat, paham apa yang kita baca? Bagaimana mau ingat memuji Allah? Apalagi
ya. Jadi makanya nggak bisa kalau manusia tuh, ya paling secara globalnya saja dianggap orang yang memuji, padahal belum tentu. Dipisah-pisah, dirinci-rinci, oh ternyata nggak masuk dia. Kenapa? Yang ngomong bukan orang Islam, gitu. Oh nggak masuk dia, kenapa? Ngomongnya kagak paham. Ditanya apa artinya dia kagak tahu. Ngomong alhamdulillah, tapi dia kagak tahu, nggak memuji. Jadi memang itu nggak bisa dipakai kalau yang seperti itu, kecuali Allah, Rasulullah dan para wali. Makanya dalam kajian puasa kan tuh dibeda-bedain tuh, ya puasa ada puasa am, ada khas, ada khususil khas, ya khawasil khas. Kalau yang am udah tahan makan, tahan minum. Kalau zikir, ya itu lagi sholat aja dah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu, yang am. Tapi kalau yang khos, ya tingkatan para wali, tingkatan para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang emang kerjaannya seneng, ya, apa namanya, asyik gitu, menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, kalau kita batal puasanya gara-gara makan dan minum, mereka kalau lupa kepada Allah bisa membatalkan puasanya. Dia nggak boleh lupa kepada Allah. Nah nanti baru di dalam surga orang-orang napasnya saja tasbih. Itu udah dicetak begitu, tapi kalau di dunia enggak. Ya, di alam surga napasnya tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah disetel. Ya sudah disetel. Makanya Allah sering ingatkan dalam Al-Quran, uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukrah, asila, lucu tuh, kalau yang nggak paham juga aneh. Ingat, tasbihlah kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Tasbihlah kepada Allah bukrah di pagi hari, wa asila dan petang. Itu orang ngucapin tasbih pagi udah, terus ntar petang udah, padahal bukan itu maksudnya. Sabihu bukratan wa asila 24 jam, dari pagi sampai petang, balik lagi pagi gitu. Jadi bukan pagi doang atau petang doang, tapi itu maksudnya karena waktu itu yang terkenal ada pagi ada petang, nah disebut itu pagi dan petang, maksudnya 24 jam. Tapi kita kan jarang begitu, ya, berzikir. Yang kemarin saya sampaikan tuh, orang yang mengucap kalimat subhanallah wa bihamdi, ya, kalau diucapin maka dia bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ya. Khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahar. Walaupun dosanya ada sebuih di lautan, tapi coba kita cross check, kita udah kita amalin apa belum, udah berapa yang kita amal apa belum, masih lewat aja kadang-kadang. Nah itu betapa kita malangnya nasib kita, ya. Padahal udah dikasih tahu Rasulullah, itu hadis sahih Bukhari Muslim, man qala subhanallah wa bihamdi fi kulli yaumin mi'ata marratin khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi dalam satu hari 100 kali, maka kesalahannya, dosanya dihapus, gugur, dihapus oleh Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Coba kita praktekin, ternyata tidak gampang. Kita banyak masih lengah, mempraktekinnya juga kadang-kadang angot-angotan, padahal cuma 100 doang, waktu ada 24 jam. Nah gitu. Yang satu lagi Rasulullah katakan, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim. Tadi kan subhanallah wa bihamdi, kalau ini subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, tambahin azim doang. Subhanallahil azim wa bihamdi, gurisat, maka akan ditanam untuk dia nahlatun fil jannah, pohon kurma di dalam surga. Ya, pohon kurma di dalam surga. Kita nggak mimpi punya kebun kelapa sawit di Kalimantan, nggak. Punya kebun-kebun mewah tuh kayak orang-orang konglomerat pada.
ya, orang-orang pendatang yang pada menguasai pulau-pulau, ya, nggak mimpi kayak begitu. Tapi Rasulullah kasih tahu ke kita, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, gurisat lahu nahlatun fil jannah. Allah tanam sebuah pohon kurma di dalam surga. Setiap ngomong tumbuh, setiap ngomong tumbuh, setiap ngomong tumbuh. Masih aja banyak di antara kita kagak mampu untuk mengisinya seumur hidup atau 24 jam gitu. Itulah makanya apa yang kita lakukan ya disindir di sini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita baca juga habis salat, ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya dibaca berapa kali? 10 kali. Apa balasannya kata Rasulullah? Maka dia kaman a'taqa arba'a nafar, maka dia seperti orang yang memerdekakan budak, 4 orang budak min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi setiap kita baca subhanallah bihamdi, ingat janjian dari Rasulullah, janji dari Rasulullah, dosanya dihapus. Kita baca subhanallahal azim wa bihamdi, ingat janjinya Rasulullah, pohon kurma udah siap nanti menanti punya kebun kurma. Kurmanya bukan di dunia, oh di sono surga lain lagi, lebih hebat ya, lebih mantep karena asli dari surga. Dan ketika kita mengucap la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu, Allah Rasulullah kasih tahu kita dikasih nilai ganjaran pahala memerdekakan budak 4 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.